Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan rezekinya selalu dilancarkan ya. Dan kita kembali lagi ke prediksi bola malam ini, yakni pada edisi 9 sampai dengan 10 Juli 2023. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru atau terupdate dari channel ini ya. Oke teman-teman, mungkin saya tidak basa-basi lagi, saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari. Dimana untuk laga kemarin atau prediksi kemarin, silahkan dicek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing. Dan seperti biasa 4 laga yang akan saya bahas ya untuk laga malam nanti atau dini hari, dimana spesial saya ambil dari Brasil Serie A ya. Oke, untuk prediksi yang pertama ada Bragantino yang akan berhadapan dengan Sao Paulo ya. Di sini untuk peluang kemenangannya masih terlihat cukup besar ke Bragantino ya sebagai tuan rumah. Sementara ada 5 pemain ya dari Bragantino yang tidak akan bermain atau absen. Sementara dari Sao Paulo terlihat banyak pemain ya yang tidak akan bermain, yakni ada 7 pemain ya teman-teman. Oke, dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Bragantino memang menampilkan performa sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan. Namun di laga terakhirnya mengalami kekalahan ya dari Primavera ya. Sementara untuk 5 laga terakhir dari Sao Paulo memang hampir sama, juga tampil dengan performa sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan. Dan di laga terakhirnya meraih kemenangan tipis ya dari Palmeiras ya 1-0, sementara di 1 kali mengalami kekalahan ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Bragantino dengan Sao Paulo, di mana Bragantino meraih 3 kali kemenangan sementara Sao Paulo hanya 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang. Posisi peringkatnya saat ini Bragantino ada di peringkat 5 dengan 23 poin, sementara Sao Paulo saat ini ada di peringkat ke-7 dengan 21 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau ringkasan keseluruhan untuk 5 pertandingan terakhir antara Bragantino dengan Sao Paulo, jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Bragantino, cukup di handicap 0,5 atau di setengah gol, dan di under 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke, selanjutnya ada Fluminense akan berhadapan dengan Internasional ya. Di sini untuk peluang kemenangan masih memang cukup besar ke Fluminense sebagai tuan rumah. Ada 4 pemain dari Fluminense yang tidak akan bermain atau absen, sementara dari Internasional juga terlihat 2 pemain yang akan absen ya. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Fluminense, dimana tampil dengan performa tidak terlalu bagus di 5 laga terakhirnya, hanya 1 kali menang, 3 kali seri, dan di laga terakhirnya mengalami kekalahan dari Sao Paulo dengan skor tipis 1-0. Sementara untuk Internasional sendiri tampil dengan performa yang sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan beruntun, dan di laga terakhirnya meraih hasil imbang ya saat berhadapan dengan Cruzeiro. Oke, dilihat dari pertemuan sebelumnya untuk pertemuan head-to-headnya, di mana Internasional meraih 3 kali kemenangan, sementara Fluminense 2 kali menang ya di 5 kali pertemuan. Oke, posisi peringkat saat ini Fluminense ada di peringkat 6 dengan 21 poin, sementara Internasional ada di peringkat 9 dengan poin yang sama yakni 21. Oke, setelah kita bahas atau analisa untuk 5 laga terakhir antara Fluminense dengan Internasional ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Jadi saran saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil Internasional dengan menahan Fluminense di 3/4 atau hampir 1 gol, dan di under 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya ada Fortaleza yang akan berhadapan dengan Atletico PR ya. Di sini untuk peluang kemenangannya sangat besar memang ke Fortaleza sebagai tuan rumah. Ada 3 pemain dari Fortaleza yang tidak akan bermain atau absen, sementara dari Atletico PR juga ada 2 pemain yang akan absen ya. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Fortaleza, tampil terbilang performa cukup bagus, meraih 3 kali kemenangan, namun juga mengalami 2 kali kekalahan. Di laga terakhirnya mengalami kekalahan dari Flamengo ya dengan skor 2-0. Sementara untuk Atletico PR sendiri juga tampil cukup bagus, 2 kali menang, 1 kali seri, 2 kali kalah. Sementara di laga terakhirnya mengalami kekalahan dari Flamengo juga dengan skor 2-1 ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Fortaleza dengan Atletico PR, di mana Fortaleza hanya meraih 1 kali kemenangan, Atletico PR 2 kali menang, dan di 2 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Posisi peringkatnya saat ini Atletico PR ada di peringkat 10 dengan 20 poin, sementara Fortaleza saat ini ada di peringkat ke-12 dengan poin yang sama yakni 20 poin. Oke, setelah kita bahas satu ringkasan keseluruhan dari 5 laga atau 5 pertandingan, begitu juga untuk head-to-headnya antara Fortaleza dengan Atletico PR ya. Jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Atletico PR dengan menahan Fortaleza di 3/4 atau hampir 1 gol, dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati. Oke, untuk prediksi yang terakhir masih dari Brasil Serie A, ada Grêmio yang akan berhadapan dengan Botafogo RJ ya.
Oke, peluang kemenangannya di sini masih saya lihat tipis ke Gremio sebagai tuan rumah. Sementara dari Gremio saya lihat ada 6 pemain yang tidak akan bermain atau absen. Dari Botafogo juga ada 5 pemain yang tidak akan bermain atau absen ya. 5 hasil pertandingan terakhir dari Gremio tampil dengan cukup bagus, 3 kali menang, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kalah. Sementara untuk Botafogo sendiri tampil dengan performa yang sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri di 5 laga terakhir. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Gremio dengan Botafogo, di mana Gremio selalu menang ya di 5 kali pertemuannya dengan Botafogo. Oke, dan di mana posisi peringkat saat ini, Botafogo ada di peringkat pertama dengan 33 poin, sementara Gremio saat ini ada di peringkat ketiga ya dengan 26 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau ringkasan keseluruhan dari 5 pertandingan antara kedua tim ini terlihat sama-sama cukup kuat ya untuk kedua tim ini. Jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini tetap saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Botafogo ya, dengan menahan Gremio di 0,5 atau di setengah gol dan di under 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore ya, salam JP dan sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya.